Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang kedua, yakni tentang merangkum isi teks. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kata merangkum itu pada dasarnya bersinonim dengan kata meringkas. Ya, merangkum atau meringkas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai memendekkan uraian-uraian yang panjang. Ya, selain itu, merangkum atau meringkas ini juga dapat kita definisikan dengan makna mengambil kalimat-kalimat penting dalam paragraf tersebut. Jadi berdasarkan kedua definisi tersebut, pada dasarnya kalimat rangkuman atau kalimat ringkasan itu berisikan gabungan atau kumpulan kalimat-kalimat penting dalam paragraf atau teks. Biasanya kalimat gabungan atau kumpulan kalimat-kalimat penting ini terdiri atas ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf atau sebuah teks. Jadi tergantung nanti anak-anak, kalau di dalam soal itu kalian disajikan hanya satu kutipan paragraf saja, maka yang menjadi rangkumannya adalah ide pokoknya atau kalimat utamanya saja. Tapi ketika di dalam soal merangkum atau meringkas isi teks, kalian disajikan kutipan teks yang terdiri atas 2 paragraf atau lebih, maka yang menjadi rangkuman atau ringkasannya itu adalah kumpulan atau gabungan ide pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf tersebut. Di sana intinya anak-anak. Jadi itu yang mesti kalian pahami sebelumnya. Nah, rangkuman berdasarkan uraian tersebut, rangkuman itu dibedakan menjadi 2. Ada rangkuman paragraf, ada rangkuman teks. Yang mana yang disebut rangkuman paragraf? Rangkuman paragraf ada berisikan kalimat utama atau ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, bagaimana dengan rangkuman teks? Rangkuman teks itu berisikan seperti yang Ibu jelaskan tadi, berisikan gabungan atau kumpulan-kumpulan kalimat utama atau ide pokok dari setiap paragraf dari teks tersebut. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami tentang rangkuman paragraf dan rangkuman teks, ya, Ibu akan jelaskan lebih detail. Jadi di sini rangkuman paragraf adalah kalimat utama atau kalimat topik, ya. Biasanya kalimat utama atau kalimat topik ini bisa ditemukan secara deduktif atau induktif di dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana dengan rangkuman teks? Rangkuman teks, ya, ini juga sudah dijelaskan di awal. Pada dasarnya rangkuman teks itu adalah gabungan dari ide pokok atau kalimat utama setiap paragraf atau berisi garis besar informasi, di mana ketika yang disajikan kutipannya adalah teks, kita harus menyajikan ide pokok, gabungan ide pokok atau kalimat utama itu secara berurutan. Ketika tidak kita sajikan secara berurutan, maka dia tidak bisa disebut sebagai rangkuman anak-anak. Jadi ini yang membedakan antara rangkuman dengan ikhtisar. Ya, di dalam bahasa Indonesia juga ada istilah ikhtisar. Pada dasarnya sama-sama berisi kalimat-kalimat penting yang ada di dalam sebuah teks. Tapi ikhtisar boleh disajikan secara tidak berurutan, sedangkan rangkuman harus disajikan secara berurutan. Ketika ada kalimat rangkuman disajikan secara tidak berurutan, maka dia tidak bisa disebut sebagai rangkuman, tapi dia disebut sebagai ikhtisar. Jadi harus berurutan. Disinilah menjadi inti dari rangkuman itu sendiri. Oke, ya. Jadi pada pembahasan berikut ini Ibu sudah buatkan kalian sebuah ilustrasi. Misal di dalam sebuah soal itu kalian diberikan tiga paragraf, ya. Kalian diberikan kutipan teks, di mana kutipan teks itu terdiri atas 3 paragraf. Misal paragraf pertama, setelah kita identifikasi ide pokoknya, ternyata ide pokoknya itu berbunyi
Ya, bisa dilihat di sini paragraf pertama, ide pokoknya berbunyi penyebaran narkoba sangat memprihatinkan. Paragraf kedua, ide pokoknya itu berbunyi atau kalimat utamanya itu berbunyi kebanyakan korban adalah anak-anak dan remaja. Dan kalimat utama atau ide pokok di paragraf ketiganya itu berbunyi pemerintah perlu memerangi kasus narkoba dengan serius. Nah, bagaimana cara kita membuat rangkumannya? Ketika kita ingin membuat rangkuman dari kutipan teks yang terdiri atas 2 paragraf atau lebih, maka kita cukup menggabungkan kalimat utama pada paragraf pertama dengan kalimat utama pada paragraf kedua dan kalimat utama pada paragraf ketiga. Mengapa ini kalimat utama 1, kalimat utama 2, kalimat utama 3? Karena kutipan teksnya terdiri atas 3 paragraf. Tapi ketika nanti yang disajikan 2 paragraf, maka yang menjadi kalimat rangkumannya adalah gabungan antara kalimat utama 1 dan kalimat utama 2 saja. Ya, tergantung nanti jumlah paragrafnya. Nah, dari ilustrasi ini, ya, ketika kita gabungkan kalimat utama 1, kalimat utama 2, dan kalimat utama 3, kita dapat membuat kalimat rangkumannya berbunyi, ya, penyebaran narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak remaja. Oleh karena itu perlu penanganan serius dari pemerintah. Jika kita perhatikan secara detail kalimat simpulan dari kalimat rangkuman dari ilustrasi tadi, ya, ini kalimat rangkumannya itu disampaikan secara berurutan. Jadi ini ya poinnya anak-anak. Jadi rangkuman itu terdiri atas kumpulan kalimat utama, di mana kumpulan kalimat utama ini disajikan secara berurutan. Ini kunci dari materi merangkum isi teks. Sekarang kita masuk pada soal. Nah, Ibu sudah siapkan soalnya, ya. Di sini bisa dilihat, ya, di dalam soal ini ada 2 paragraf. Maka nanti ketika kita membuat rangkuman, kita harus mencari pilihan yang memuat gabungan kalimat utama pada paragraf pertama dan pada paragraf kedua. Jika kita perhatikan di sini anak-anak, coba kita fokus dulu pada paragraf pertama. Kalau kita melihat paragraf pertama, ya, kalau kita mengidentifikasi ide pokoknya, pada dasarnya paragraf pertama ini dikembangkan dengan pola deduktif. Dari mana kita tahu dia pola deduktif? Ya, sekali lagi lihat paragraf kalimat kedua. Di dalam kalimat kedua ini kita menemukan adanya kata rujukan. Kata rujukannya apa? Ditandai dengan kata gantinya, di mana kata gantinya ini masih mengacu pada kalimat pertama. Ya, jadi mana yang menjadi ide pokoknya? Ide pokoknya di sini adalah di era digital ini semua orang bisa menjadi reporter walaupun tidak berprofesi sebagai wartawan. Kita tandai ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut pada paragraf kedua. Kita lihat, kita akan melakukan hal yang sama di paragraf kedua. Kita analisis dulu pola pengembangan teksnya. Apakah paragraf ini dikembangkan dengan pola deduktif ataukah induktif? Coba kita lihat dari paragraf kedua. Coba kita lihat pada kalimat kedua. Di kalimat kedua di sini berbunyi cara mengirimkan warta dapat melalui. Ya, apakah kalimat kedua di sini masih membahas kalimat pertama? Ya, jawabannya adalah iya. Dari mana kita tahu? Karena di sini kita menemukan adanya repetisi. Ada kata warta. Ya, di mana kata warta ini mengacu pada kata
diwartakan. Ya, diwartakan. Berarti di sini sudah jelas karena di kalimat terakhir tidak ada penegasan, maka paragraf kedua juga dikembangkan dengan pola deduktif. Maka yang menjadi ide utama atau kalimat utamanya adalah berbagai informasi dapat diwartakan, terutama hal-hal positif yang unik, khas dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita sudah tahu setiap paragraf itu ide pokoknya mana. Nah, sekarang kita masuk pada pilihan. Ketika kita masuk pada pilihan, maka kalian harus mencari pilihan yang memuat kedua gagasan utama tersebut. Kira-kira ya, yang mana yang menjadi gagasan yang mana pilihan yang memuat kedua gagasan utama dari kedua paragraf tersebut? Ya, coba kita mulai dengan pilihan yang A. Di pilihan yang A dikatakan semua orang bisa menjadi reporter di era digitalisasi ini walaupun tidak berprofesi sebagai wartawan, dan berbagai informasi dapat diwartakan, terutama hal-hal positif yang unik, khas dan menarik. Oke, sudah langsung ketemu ya jawabannya anak-anak. Jadi di sini yang memuat rangkuman atau gabungan kalimat penting dari paragraf pertama dan kedua itu ada pada poin A. Dan di sini dia disampaikan secara berurutan. Nah, agar lebih jelasnya, coba kita bahas yang B. Kira-kira apa yang membuat B ini salah? Di poin B, di sini dikatakan di era digital ini semua orang bisa menjadi reporter walaupun tidak berprofesi sebagai wartawan, sehingga setiap orang dapat mengunggah berita dari media sosial. Kira-kira apakah pilihan B ini memuat kalimat-kalimat penting dari kedua paragraf tersebut? Ya, jadi kalimat B ini tidak memuat kedua kalimat penting dari kedua paragraf tersebut. Pilihan B ini hanya memuat informasi penting pada paragraf pertama saja. Ya, jadi tidak ada informasi penting paragraf kedua yang dimunculkan. Maka ini menjadi pilihan yang salah. Kita lanjut ke bagian yang C. Di sana dikatakan setiap orang dapat mewartakan berbagai hal-hal positif. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi B itu hanya memuat informasi penting atau ide kalimat penting dari paragraf pertama, maka di poin C ini dia memuat informasi penting dari paragraf kedua saja. Maka jelas ya, ini menjadi pilihan yang salah. Sekarang kita masuk ke poin yang D. Di sini dikatakan berbagai informasi dapat diwartakan, terutama hal-hal positif yang unik, khas dan menarik. Ini juga sama ya, poin C dan D ini sama-sama hanya berisikan informasi atau kalimat penting dari paragraf kedua, tidak memuat informasi penting di paragraf pertama. Jadi ini sudah jelas dia salah. Mudah kan anak-anak? Bagaimana menurut kalian? Cukup jelas sekali. Jadi kita tinggal mencari kalimat yang memuat semua kalimat penting dari setiap paragrafnya. Ingat, ketika yang disajikan adalah 2 paragraf atau lebih, maka setiap paragraf harus kita identifikasi ide pokoknya dan kita mencari pilihan yang memuat setiap paragraf setiap ide pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf tersebut secara berurutan. Ketika hanya memuat sebagian atau ketika memuat kalimat pentingnya secara tidak berurutan, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai rangkuman. Kita lanjut pada soal berikutnya agar kalian lebih jelas lagi memahami materi rangkuman isi teks. Nah, coba sekarang kalian perhatikan soal rangkuman yang kedua berikut ini. Ya,
Nah, jika kita melihat kutipan teksnya di sini disajikan ada 2 paragraf. Maka caranya masih sama seperti soal yang pertama ya anak-anak. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu apa bunyi kalimat utama pada paragraf pertama dan bunyi kalimat utama pada paragraf kedua. Nah, sekarang kita akan identifikasi kembali. Coba dilihat kalimat kedua pada paragraf yang pertama. Nah, pertanyaannya masih sama, apakah kalimat kedua masih membahas kalimat pertama? Ya, jadi di sini kalimat kedua pada paragraf pertama ini masih membahas kalimat kedua pada paragraf pertama ini masih membahas kalimat pertama. Ditandai dengan adanya repetisi. Bunga ini repetisi dan kata rujukan. Ada repetisi berupa kata bunga dan ada kata rujukan berupa kata ini. Jadi ini sudah jelas ya, polanya dikembangkan dengan pola deduktif dan di akhir kalimatnya juga tidak ada penegasan. Jadi ini bukan paragraf campuran anak-anak ya, tapi ini paragraf deduktif. Jadi yang menjadi kalimat utamanya adalah sakura atau cherry blossom, bunga nasional Jepang. Jadi sakura itu adalah bunga nasional Jepang. Sekarang kita masuk pada paragraf kedua. Nah, sekarang kita lihat lagi di kalimat kedua, kita identifikasi lagi apakah kalimat kedua ini masih membahas kalimat pertama dalam paragraf kedua. Nah, di sini dikatakan artinya sakura. Nah, jadi ada kata rujukannya dan ada repetisi berupa kata sakura. Jadi ini menunjukkan kalimat kedua masih membahas tentang kalimat pertama. Kita lihat kalimat terakhir, ada tidak penegasan yang kita temukan? Ya, jadi jika terhitung sejak bunga ini bukan merupakan kalimat penegasan karena tidak ada konjungsi yang menunjukkan penegasan atau simpulan. Jadi sudah jelas ya anak-anak, paragraf kedua juga dikembangkan dengan pola deduktif. Maka yang menjadi gagasan utamanya ada pada kalimat pertama. Ya, jadi gagasan utama atau kalimat utamanya adalah di Jepang dikenal kiasan 7 hari bunga sakura. Nah, sekarang kita masuk pada pilihannya. Kira-kira dari keempat pilihan ini manakah yang menjadi ringkasan atau rangkuman teks tersebut? Ya, tepat sekali anak-anak. Jadi yang menjadi ringkasan isi teks di sini adalah poin yang C. Mengapa C? Karena pada bagian awal ini disampaikan gagasan utama paragraf pertama dan diikuti oleh gagasan utama pada paragraf kedua. Ya, jadi kalimat ini memuat kedua kalimat utama dalam kedua paragraf tersebut dan dia disajikan secara berurutan. Nah, sekarang kita identifikasi biar lebih jelas ya anak-anak, kita identifikasi bagian yang A. Kira-kira apa yang membuat bagian yang A ini salah? Nah, begitu ya pertanyaannya. Jadi harus tahu apa yang membuat dia salah, jangan hanya tahu oh ini benar tapi tidak tahu alasannya. Oh ini salah tapi tidak tahu alasannya. Jadi kita harus tahu apa yang membuat dia benar dan apa yang membuat dia salah. Nah, sekarang kita bahas poin yang A. Di poin yang A dikatakan sakura bunga khas Jepang yang mekar hanya pada musim semi saja. Ya, kira-kira apakah kalimat yang A itu memuat kedua kalimat utama dalam kedua paragraf tersebut? Ya, jawabannya tidak anak-anak ya. Di poin yang A ini hanya memuat ya kalimat utama atau informasi pada paragraf pertama saja. Jadi jelas di sini A ini menjadi salah. B. Bunga sakura mempunyai ratusan jenis, mekar antara bulan Mei dan mekar antara bulan Maret dan bulan Mei. Kalimat kedua ini tidak termasuk kalimat utama di dalam baik di dalam paragraf pertama maupun di dalam paragraf kedua. Ya, jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai rangkuman
Karena tadi sudah dijelaskan di awal yang dijadikan rangkuman adalah kalimat utama atau ide utama setiap paragraf. Ketika ada kalimat penjelas, maka dia bukan rangkuman. Kita masuk pada poin yang D, ya, yang terakhir, bunga sakura bunga nasional Jepang yang mempunyai masa mekar singkat. Nah, di sini dikatakan bunga sakura bunga nasional Jepang. Di sini terlihat dia memuat ide utama atau kalimat utama paragraf pertama. Nah, pertanyaannya, apakah masa mekar singkat ini, masa mekar singkat ini apakah termasuk gagasan utama pada paragraf kedua? Ya, jawabannya tidak. Jadi yang membuat dia salah di sini pada kata masa mekar singkat ini bukan merupakan gagasan utama dari paragraf kedua. Sudah jelas ya anak-anak. Jadi yang tepat di sini ringkasan teksnya adalah poin yang C. Jadi anak-anak, inilah materi singkat yang dapat Ibu bagi untuk kalian. Semoga trik yang Ibu berikan ini bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Apabila masih ada materi yang membuat kalian bingung atau ada materi yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh ajukan pertanyaan melalui fitur timeline kelas online kalian masing-masing, atau boleh bertanya melalui WhatsApp grup, atau nanti kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada ibu guru ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Untuk pertemuan kali ini ya Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan baik yang Ibu sengaja maupun yang tidak Ibu sengaja. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.